Dia disebut anak bukan karena dia itu kawin lalu punya anak, Pak. Dia disebut anak karena dia keluar dari Bapa. Jadi ketika firman saya, pikiran saya keluar dari saya menjadi suara di telinga Anda. Nah, firman saya yang menjadi suara di telinga Bapa itu adalah anak saya. Oh ya, iman yang kekerasan itu tidak berkutat kepada aturan-aturan teknis lagi. Kenapa? Karena gini teman-teman, hukum Taurat itu hanya menunjukkan, hukum Taurat itu tidak menghapus dosa. Hukum Taurat itu hanya memberitahu itu dosa atau tidak. Jadi Tuhan itu melarang ini, melarang itu Tuhan itu mau menunjukkan kepada manusia, lihat loh, kamu tuh berdosa. Kamu nggak bakal bisa taat sepenuhnya kepada perintah-perintahku ini. Maka karena dengan diberikannya hukum Taurat, kita akan sadar bahwa kita itu ketika berkaca kepada hukum Taurat, waduh ternyata saya bersalah ya, ternyata saya orang berdosa ya. Nah ketika kita menyadari bahwa kita itu berdosa melalui hukum Taurat, maka kita akan datang kepada kasih karunia. Jadi hukum Taurat itu adalah kendaraan atau caranya Allah mau menuntun kita kepada kasih karunia dengan menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Jadi kamu harus tahu hukum Taurat itu fungsinya apa. Hukum Taurat itu kaca. Hukum Taurat bilang jangan begini, jangan begini, jangan begini. Nah, ketika kita melihat hukum Taurat itu, kita merasa bersalah nggak terhadap hukum Taurat itu? Pasti dong, kita berdosa. Waduh, saya bersalah ya terhadap Tuhan karena saya melanggar poin hukum Taurat. Nah, ketika kita mengakui kita bersalah melalui hukum Taurat, maka pengakuan kita dan kesadaran kita atas hukum itu akan menuntun kita kepada kasih karunia, yaitu keselamatan oleh karena iman melalui Yesus Kristus. Itu tujuan hukum Taurat itu, ya. Nah, jadi kamu harus mengerti tujuannya apa, untuk apa ya, biar tidak salah kaprah. Firman itu diberikan dalam tujuan apa. Ini ada 100 orang yang mau naik, mohon maaf nggak bisa naik semua ya, selesai ya. Silakan sahabat, selamat malam. Selamat malam Kak Elia. Ya, silakan brother, mau tanya apa? Abdullah mute dulu ya. Silakan. Tanya apa? Sebenarnya pertanyaan klasik yang biasa kalau nonton di room sebelah ya. Tapi yang sering dipertanyakan itu adalah tap layar ya teman-teman ya. Thank you. Ya, silakan. Konsep Tritunggal itu loh, konsep Tritunggal. Itu saya belum paham benar untuk menjelaskannya. Tadi kan saya udah jelaskan Pak, bahwa Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah kita yang satu itu. Tidak berbicara tentang berapa Tuhan kita, enggak. Alkitab itu secara konsisten baik di perjanjian lama dan di perjanjian baru, itu mengatakan Allah itu esa, Allah itu satu. Ya, jadi nggak ada tuh Allah itu tiga. Jadi Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbicara tentang bahwa Bapa memiliki firman dan Bapa memiliki roh. Jadi Tritunggal itu secara tidak langsung mengantarkan kita kepada pengertian bahwa Allah itu hidup, Allah itu aktif bekerja dengan berfirman, dan Allah itu menghidupi dengan rohnya. Jadi Allah Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Bapa yang memiliki firman dan roh. Firmannya itu disebut anak, itulah Yesus yang datang jadi manusia. Dan rohnya itu disebut dengan Roh Kudus. Gitu. Gini Kak, maksudnya gini, biasanya logika biasa. Ini kan saya baru kebetulan dari room sebelah ya Kak ya. Dari room sebelah. Maksudnya ketika kita menjelaskan dengan bahasa yang pas untuk memberikan pemahaman pada sebelah terkait misalnya kok ada bapak ada anak gitu ya, konsepnya ada bapak loh kok ada anak, berarti Tuhannya ada ini yang secara ininya yang kemudian mereka
loh kok Tuhan kok ada anak gitu. Ini yang kemudian dia disebut anak bukan karena dia itu kawin lalu punya anak, Pak. Dia disebut anak karena dia keluar dari Bapa. Jadi ketika firman saya, pikiran saya keluar dari saya menjadi suara di telinga Anda. Nah, firman saya yang menjadi suara di telinga Bapa itu adalah anak saya. Karena firman saya yang menjadi suara itulah yang menyampaikan apa yang saya mau kepada Bapa. Jadi dia disebut anak karena dia keluar dari Bapa. Nah, firman saya itu juga saya sebut anak karena dia melakukan. Makanya dalam Yesaya dikatakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan ia melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Yesus itu disebut anak itu bukan karena dia diperanakkan dalam pengertian biologis. Allah itu memang nggak kawin, Pak, sehingga dia beranak, karena Allah itu roh. Yang kawin itu makhluk, Pak, yang punya daging. Roh mana bisa kawin? Gitu loh. Jadi Yesus disebut sebagai anak karena dia keluar dari Bapa, menyatakan siapa Bapa. Nah, kenapa dia disebut Bapa? Dia disebut Bapa karena dalam budaya Yahudi mereka pun menyebut Allah mereka sebagai Bapa. Kenapa makanya ada Aviat. Kenapa disebut Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu. Dia yang memenuhi semesta. Bahkan semesta ini adalah tumpuan kakinya saja. Jadi dia disebut Bapa bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia punya jenggot, punya apa, enggak. Dia disebut Bapa karena dalam budaya Yahudi dia adalah sumber segala sesuatu. Maka dia disebut Bapa. Nah, sumber segala sesuatu penguasa ini dia memiliki anak. Anaknya itu adalah firman-Nya sendiri. Bukan ketika dia kawin lalu brocol anaknya, bukan. Itu loh. Siap. Ini yang mungkin pemahamannya kan, berarti pemahamannya ini kan pemahaman secara biologis sehingga susah dijelaskan ya Pak. Nggak boleh. Allah itu kan bukan biologis, Pak. Ngapain kita menggunakan istilah persepsi biologis untuk menjelaskan Allah yang bukan biologis? Kan nggak nyambung. Maksudnya gitu ya Kak. Maksudnya pertanyaan yang tadi sebelah itu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat biologis kemanusiaan kan, sehingga ketika kita menjelaskan dari sisi ketuhanan itu yang memang susah dipahami oleh mereka karena pertanyaannya kan sering dikaitkan dengan hal-hal yang begitu sehingga kita susah untuk menganalogikan dalam kehidupan itu. Ya, kalau kita sudah bilang misalnya firman 3 pribadi, satu keluar dari firman Tuhan, tetapi selalu yang dipertanyakan itu adalah kok Tuhannya kok kawin gitu ya. Itu yang memang karena Nggak ada pertanyaan Tuhan kawin, Pak. Ya, maksudnya karena dia punya anak. Itu yang diambil pertanyaan dari sisi biologisnya kan, sisi biologisnya. Mungkin ini yang saya kadang-kadang ketika mau masuk tapi kalau takut menjelaskan salah, jadi kita memahami saja. Jadi ketika beda persepsi maka kita menjelaskan pasti agak sulit ya Kak ya, begitu ya. Iya. Jadi dalam budaya Yahudi itu memang yang keluar dari Bapa itu disebut anaknya. Secara khusus firman ya, rohnya nggak disebut anak. Kenapa begitu? Karena begini Pak. Apa Elia itu karanganmu aja? Mana ada firman itu disebut anak dalam budaya Yahudi? Pertanyaan saya, kenapa ketika Yesus mengatakan dirinya anak Allah, orang Yahudi mau membunuh dia? Karena dengan berkata sebagai anak Allah, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, orang Indonesia nggak bakal mengerti ini, Pak. Apalagi orang Arab. Nggak paham mereka itu. Jadi kita harus menggunakan kerangka berpikir orang Yahudi untuk mengerti mengenai siapa Yesus. Kita harus menggunakan budaya orang Yahudi untuk menyelidiki arti dan makna ucapan Tuhan Yesus sendiri. Gitu, ya. Siap, Kak, ini saya ini kebetulan teacher ya, Kak ya. Teacher di sekolah Katolik. Jadi ini harapannya begini, Kak. Ini yang sebenarnya saya lagi
lagi alami di sekolah-sekolah sekarang, bahkan sekolah Kristen, sekolah Katolik mungkin. Saya tahu sekolah Kristen yang sekarang saya alami bahwa mungkin orang-orang yang cerdas, yang punya kemampuan bagus untuk menjelaskan hal-hal seperti ini tidak terbiasa kan, bahkan di sekolah Katolik pembiasaan untuk menjelaskan konsep-konsep ketuhanan seperti ini kan, bahkan guru agama kan mengajarnya kan sesuai dengan kurikulum aja. Ini yang kadang-kadang di anak-anak sekarang itu kita kesulitan untuk memberikan pemahaman-pemahaman begini. Juga saya sering ikut live-nya Kakak Elia, mereka Kak Yosep, itu juga bagus ya. Harapannya harusnya ditularkan di peserta didik mulai dari SD mungkin, bahkan sehingga kita berani untuk menyebarkan firman Tuhan ini dengan pemahaman kita yang bagus. Kira-kira begitu Kak Elia, mungkin bisa ini harapan ke depannya, sehingga orang-orang seperti Kak Elia, Kak Joseph, mereka itu bisa memberikan pemahaman yang luar biasa. Ya, harapannya diimani saja Pak, itu ya. Siap. Oke. Terima kasih Kak ya. Pak, ya sama-sama.